Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Ini adalah smartphone Android yang paling murah saya dapatkan dengan RAM 8GB, internal storage-nya ini gila banget sih, 256GB. Dan ini harganya cuma 999, tepatnya 1 juta kurang 1000. Dan ini saya belinya di Shopee. Dan bedanya sama HP-HP yang lain, ini dapat sinyal karena dari sellernya sih bilang dapat sinyal ya. Oke, kita langsung aja unboxing produknya. Ini maaf mungkin suaranya mungkin agak bising gitu ya, karena ya rekamnya di siang hari. Biasanya nih anak-anak tetangga pada ribut dan ya gitulah. Kalau malam unboxing kadang-kadang hujan ya, jadi kalau hujan tambah gak kedengeran lagi suara saya. Oke, ini boxnya warna merah putih gitu. Dan di sini ada tulisan smartphone Android. Ini S21 8GB 256GB ROM warna silver. Ini ada tulisannya WCDMA GSM. Smartphone. Oke, kita langsung aja buka. Right. Oke, ini dia HP-nya. Kalian gak bakalan nyangka nih. Cakep banget cuy. Dan kita cek dalam lagi. Oh, ternyata dapat adapter charger dengan inputnya di outputnya, maksudnya di 5 volt 1 ampere maksimal si Max ya. Dan di sini dapat kabel USB Type C. USB Type C itu. Dan ini dapat digital mobile user manual, dapat soft case, dapat jelly. Maksudnya dapat temper. Ini temper ya, karena keras. Dan dapat SIM ejector, dan ini bentuknya seperti ini. Kayak casing iPhone gitu ya. Ini casingnya kok gini? Waduh, ini salah ini. Ya nggak apa-apa lah. Penting HP-nya hidup ntar. Ini saya dapatkan dengan harga 999.000. Ini saya penasaran aja sih beli ya, karena udah lama nggak bahas HP yang emang desainnya keren, speknya mantap, harganya di bawah sejutaan ya. Udah lama banget. Terakhir kalau nggak salah bahas Xiaomi berapa lupa saya. Oke, ini hadiah HP-nya. Ini kesannya kayak HP mahal gitu ya untuk desainnya, tapi dari speknya ntar kita lihat di dalamnya. Nah, ini bisa dilihat di bagian belakang ada 3 kamera. Kameranya juga besar-besar cuy. Wow, dan di sini ada putih merah gini, nggak tahu ini apa fungsinya. Dan di sini ada kayak LED flash, dan di sini ada kamera. Ternyata 1 2 3 4. 4 kamera cuy. Wow, keren. Dan kita buka dulu plastiknya ini. Wow, cakep. Dan di bagian depan kita ngeliatin dulu. Nah, depannya sayang banget sih pakai not drop gini ya. Mesti pakai punch hole gitu biar keren. Nah, kita cek dulu tombol-tombolnya. Sebelah kanan ada tombol ini power pastinya. Dan di atas kok ada SIM tray. Kita buka dulu apakah triple slot. Ternyata hybrid gitu ya. Ya seperti biasa. Dan di sini ada tombol volume up and down, dan di sini dilapisi kayak chrome gitu. Ini kokoh banget ya, bukan kayak murahan gitu. Dan di sini ada speaker, ada lubang USB Type C, dan di sini ada lubang jack audio. Oke, kita coba hidupkan HP S21 ini yang katanya RAM-nya 8GB, internal storage-nya 256GB. Dan di sini ada Face ID, dan di sini ada gambar icon dari Tencent, yaitu PUBG, YouTube, Maps, dan Facebook. Di sini kameranya katanya 24 megapiksel, 48 megapiksel, dan di sini ini 12. Ini salah nih. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, kita langsung aja hidupkan. Nih kok gak mau hidup lagi. Waduh, ini gak mau hidup. Coba saya charger dulu ya. Ini gak hidup nih, rugi saya nih. A few moments later. Oke, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Dan di sini saya sudah install beberapa aplikasi ya, seperti Game Free Fire, GPU Benchmark, terus Antutu Benchmark,
real drum, sensor box, sama AIDA. Dan di sini nyarjernya lumayan lama ya. Tadi sekitar 30 menitan itu nyarjernya ya lumayan, dapatnya 18%, 30 menit. Nah, kalau pengen full kayaknya 2 jam ini. Karena batok kepala chargernya kan cuma segitu aja outputnya. Nah, sedangkan maunya pakai fast charging, saya takut ntar IC-nya kena. Karena HP gini tuh biasanya ya langsung kena ke IC ya biasanya ya, dan nggak bisa digunakan takutnya. Nah, kita lihat aja, ini layarnya lumayan oke, responsif dan bisa dilihat ya. Menurut saya sih harga 900.000 lumayan ya, tapi alangkah baiknya bisa ngasih harga 600.000. Oke, di sini saya sudah, saya lupa install aplikasi biar cek lebih detail lagi. Mana ya? Play Store-nya Dep Check sih bahasanya, Dep Info. Dep Check. Nah, kalian bisa penasaran, Bang, kok beli HP ini? Ya, karena penjualannya lumayan oke banget ya. Kalau saya lihat di Shopee, ini penjualannya sudah 55 unit terjual ya. Dan responnya ya seperti biasa, ada yang senang, terus ada yang tidak senang. Ntar kita baca lah. Sebelum kita baca itu, kita tes dulu HP-nya dan menurut saya gimana. Oke, pertama kita masuk ke setelan, ke setting maksudnya. Ke setelan di sini. Ini masuk ke setting dan kita cek tentang ponselnya. Di sini nama smartphone-nya adalah S21 Ultra. Dan di sini versi Android-nya 10, kita coba cek. Oke, 10 bukan 10 ya, ternyata Pie Android 9. Ini kok emang gini ya, Pi ya? Apa ini lollipop ya? Oke, terus di sini untuk yang lain-lain IMEI juga sudah terdaftar. Jadi kalau kalian masukin kartu sudah bisa, karena dari sellernya sudah injeksi IMEI kayak gitu katanya ya. Dan di sini ada maintenance di sini ada baterai, lokasi, penyimpanan memori. Coba kita cek memori. Nah, memorinya segini. Tapi average memorinya use-nya 500 MB, total memorinya 8 GB. Ini ya, saya kira 500, ternyata 8 GB dan free-nya 7,5 GB. Cakep banget, 900.000. Dan kita lihat penyimpanannya. Penyimpanannya di sini kedeteknya 256 GB. Ini saya sih kasihan banget kalau yang beli itu ternyata nggak tahu ngecek HP-nya, paling ngeceknya dari sini, terus bilangnya real 200 GB, terus diisi file 5 GB, 10 GB, sudah nggak bisa lagi. Tapi ini emang dari sistem sudah oke banget ya, karena sudah sesuai penjualan atau sesuai jual produknya, yaitu RAM 8 GB, internal storage-nya 256 GB. Tapi ya oke lah, kita cek lain-lain lagi. Dan itu aja ya untuk memori dan storage, ternyata real. Dan kita cek lagi yang lain menggunakan aplikasi yang pasti aja. Pertama adalah kita menggunakan aplikasi AIDA dulu. Habis itu kita menggunakan Dep Check biar lebih detail lagi. Oke, kita masuk ke sistem. Di sini modelnya S21 Ultra. RAM-nya 8 GB, internal storage-nya di 256 GB. Ini nggak ada pengecoh-pengecoh itu ya. Terus di sini model, baterainya udah habis. Model SoC-nya adalah MediaTek MT6799 dengan arsitektur intinya adalah 4X ARM Cortex A7 dengan clock speed di maksimalnya di 1,3 GHz, dan di sini pabrikasinya 28 nanometer, tentunya panas. Dan di sini inti CPU-nya 8 core tapi kedeteknya cuma quad core. Nih ya, quad core ya, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya kita cek layarnya. Di sini layarnya, resolusi layarnya 480 x 1014, dan di sini ukuran layarnya 6,2 inch dengan kerapatan atau kepadatan pixelnya 200 ppi. Di sini menggunakan GPU Mali 400 MP, dan di sini jaringannya tentunya 4G, dan di sini baterainya 3000 mAh. Androidnya 10, dan ternyata kan tadi Pi ya. Bisa why. Wih, kameranya cuy. 32 megapiksel. Depannya 16 megapiksel. Waduh, ini sih kita tes kameranya. Apakah real 32 megapiksel apa tidak?
dan kita tes apakah dia real apa tidak. Ini sih di luar ekspektasi saya dapat pixel segini ya. Saya kiranya paling 8 atau 13, nah ada 32. Ntar kita tes yang lain. Kita cek menggunakan sensor box. Di sini sensornya ya ini aja ya. Giroskop nggak ada, sensor magnet nggak ada. Selanjutnya kita cek buat depth check. Nah, kita penasarannya sini, apakah dia bisa mengikuti seperti AIDA apa tidak. Nah, di sini ya, saya kelihatan sini RAM-nya malah kedeteknya segini. Ini ya, ini RAM asli saya nggak tahu. Jadi biasanya kalau menggunakan aplikasi depth check dia bisa kedetek. Nah, ini juga saya sudah cek menggunakan aplikasi, bukan aplikasi ya, saya coba colokkan ke komputer, itu dapatnya 256 GB. Jadi saya nggak tahu real berapa sih memori realnya sama RAM-nya realnya, saya nggak tahu banget ini. Kalau aplikasi yang lain downloadnya apa lagi ya? Coba di PS Info ya kita downloadnya, apakah sama apa tidak. Nah, di sini Androidnya ini Lollipop ya. Di sistem bilangnya Android 10, diklik downloadnya Pi, terus di sini Lollipop. Kan tadi klik-klik 2 kali itu emang kayak Lollipop gitu ya main game itu. Ya bisa-bisa wae lah. Ini ya speknya hampir sama kayak di AIDA. Ukuran RAM-nya di sini gedenya malah 10 GB lagi. Menggunakan tipe LDP, LVDDR2 atau LVDDR3. Ini ya, Androidnya Lollipop, baterai 3000 mAh kedetek masih. Kamera, nah ini kamera realnya kedetek ya, 5 megapiksel kamera belakangnya, dan kamera depannya 1,9 megapiksel atau 2 megapiksel. Nah, ini baru realnya. Kalau di AIDA tadi dia kayak dimanipulasi, jadinya 32 sama 16 megapiksel. Gila sih. Dan kita cek yang lain lagi. Dan di sini sudah ada depth info lagi. Oke, di sini RAM-nya masih kedetek 8 GB dan internal storage-nya 256 GB, dan di sini menggunakan memori Samsung ini ya. Sistem screen hampir sama ya, 200 ppi. Ini RAM-nya nggak tahu nih kok merah-merah gini. Tapi kedeteknya 8 GB sama 256 GB. Gila. Kalau kamera belakang depan, nah kalau di sini sih kedeteknya 32 megapiksel ya sama 2 megapiksel. Nah, setelah kita cek coba pakai aplikasi Antutu Benchmark. Saya penasaran banget ini cuy. Nggak nemu yang realnya, jadi semua aplikasi sudah dikuasai. Nah, skor Antutunya ini gila banget, di bawah banget, 15.000. Biasanya kalau HP gini sih dapatnya 40.000 atau nggak 50.000. Nah, kalau saya cek lebih detail lagi, di sini cuma dapatnya CPU-nya 74.000. Bukan 74.000, maksudnya 7.000. Dan GPU-nya 0, dikalahkan 100%. Dan di sini UX-nya 39. Nah, 3.000-an lah bilangnya, memori 3.000-an juga. Oke, di sini kita cek lebih detail lagi menggunakan perangkat saya, dan bisa dilihat ini menggunakan octa-core. Kalau di sini kedeteknya kamera belakangnya 32 megapiksel. RAM-nya 8 GB kedetek juga. Dan di sini ini ya 200 ppi aja, 5 sentuhan, jadi tapi kadang-kadang ngedep. Kok gini? Waduh. Kok gitu dia kedip-kedip gitu? Tadi sih nggak gitu ya, saya tes tadi nggak gitu banget. Nah gitu lah, 5 sentuhan. Ini kamera belakangnya 13 megapiksel, kamera depannya 16 megapiksel, baterainya 3000 mAh. MSI nggak ada. Oke, kita langsung tes apa lagi selanjutnya. Kita tes GPU Max Benchmark, berapa skornya. Ini skornya segini ya, 400 ribuan. Nah, lumayan banget sih ya. Tapi kok jomplang banget sama Antutu Benchmark, saya nggak ngerti juga. Antutu Benchmark dapat 15.000, ini dapat 400 ribuan. Mestinya kalau skor segini di Antutu Benchmark sih mestinya 40.000 sampai 50.000. Bahkan bisa sampai 80 ribuan. Karena skor GPU Max Benchmarknya lumayan gede juga nih.
Dan ini pakai ngetes ini aja udah panas dikit nih. Nah ini ya bisa dilihat, kok kenceng ya? Perasaannya nggak kenceng kan? Ini kenceng loh. Beda banget sama HP XP3 kemarin yang Fafa XP3 itu lemot. Ini kok bisa gini? FPS maksimal 24, FPS maksimalnya di 198, FPS operation 57, oleh sini 57 sampai 60. Nah, gimana menurut kalian? Lancar kan? Menurut saya sih lancar ya. Oke lah, kita coba tes game satu aja ya. Di sini saya nggak tes game PUBG, tapi saya tes game Free Fire aja. Mengapa game Free Fire? Cuma ya karena HP-nya speknya saya nggak bisa game PUBG. Maksudnya HP-nya nggak bisa game PUBG kayaknya kan. Karena pakai ngetes ini aja udah panas banget. Nah, kita coba tes main drum dikit lah. Agak slow gitu ya. Oh, nggak pas gitu. Sentuh kadang bunyi kadang enggak. Lag. Waduh. Waduh, cewek ini lagi muncul. Agak delay sih namanya. Kadang-kadang kalau kita agak telat gitu suaranya ya. Agak slow sih. Oke lah, kita lanjut buat tes game Free Fire ya, biar tahu gimana performanya. Oke, di sini sudah masuk ke game Free Fire. Kita coba lompat. Dan ini baterainya sisa lagi 5% ya. Cepat banget kan, dari 18% langsung turun jadi 5%. Lumayan lancar juga sih. Ini ya, lagi 1%. Ntar saya charger dulu. Oke nih, sambil nyarger, kita langsung aja coba tes. Ini baru main dikit aja udah panas bagian belakangnya ya. Waduh, masa mati sih? Kita cari senjata dulu ini. Aduh, kok aneh rasanya. Kita coba ke atas. Untuk suaranya, nah seperti itu ya. Speakernya bagian bawah, jadi kalau kalian pakai ya bakalan kependem. Agak kurang responsif gitu ya. Udah mulai panas nih. Mana musuhnya tuh? Banyak musuhnya. Kita cari senjata dulu. Kita paksa ini HP. Udah main bentar aja panas nih loh. Aduh.
Aduh. Gak kena. Lari dia. Aduh. Kok lari dia, nggak ada senjata ya? Ini omor nih. Oh, lagi satu ya. Oh, ini. Aduh, kita kejar yuk. Waduh, dia habis lagi. Pakai pedang. Oh enggak, udah mati. Ini udah main sekitar 4 menit dan masih bisa. Walaupun tangan sudah kayak setrikaan. Kayak kurang gitu ya. Oh iya, emang agak nge-lag gitu ya, jadi nggak bisa nembak dengan tepat. Nembak yang ini. Oh, tepat ya? Oh iya, harus dekat. Udahlah. Ini udah panas banget di bagian belakang. Tapi masih bisa main, cuma jangan dipaksakan lah. Ini sebenarnya panas nih, 40 lebih nih. Sampai 43 derajat nih. Oke, lanjut kita tes kamera dikit. Kita tes kamera, dan kameranya butek. Karena kamera belakangnya 13 megapiksel dan kamera depannya cuma 2 megapiksel aja. Nah, ini untuk kamera depannya dia agak akurat, jadi agak silau gitu jadinya. Terus kamera belakang hasilnya buram. Bisa dilihat warna hijaunya nggak natural banget. Udahlah, gitu aja lah buat testing kameranya ini. Dan untuk HP ini saya nggak menemukan berapa RAM realnya, berapa ROM realnya saya nggak nemuin. Tapi untuk Androidnya realnya Lollipop. Terus kamera depannya itu dapatnya kamera depan 5 megapiksel dan kamera belakangnya 2 megapiksel. Dan HP gini tuh mesti harganya 500.000 ke bawah ya, karena ya nggak sesuai ekspektasi. Lebih mending kemarin Viva SV3. Nah, kalau kalian nonton sampai akhir, terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Kalau kalian suka video seperti ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Sampai jumpa di video yang lainnya. Yeps.